sini kami akan membahas tentang uji Shapiro-Wilk. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Adam Firmansyah Amadi, Ayu Setianingsih, Desti Ananta, Dina Mardiana, Nabila Putri Amarsari, dan Wulan Melinda. Langsung saja di sini ada beberapa submateri pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari Shapiro-Wilk. Yang kedua adalah bentuk rumus dari metode uji Shapiro-Wilk. Yang ketiga, persyaratan dan signifikansi metode uji Shapiro-Wilk. Dan yang terakhir adalah contoh soal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk merupakan sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Dalam penerapannya, para peneliti dapat menggunakan aplikasi statistik antara lain SPSS dan STATA. Uji Shapiro-Wilk merupakan uji hipotesis yang diterapkan pada sampel dengan hipotesis 0 bahwa sampel tersebut dihasilkan dari distribusi normal. Jika nilai P rendah, kita dapat menolak hipotesis 0 tersebut dan mengatakan bahwa sampel tersebut tidak dihasilkan dari distribusi normal. Selanjutnya, pengertian Shapiro-Wilk menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono, uji normalitas Shapiro-Wilk merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel yang kecil digunakan simulasi data yang tidak lebih dari 50 sampel. Yang kedua, menurut Singgi Santoso, dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan berdasarkan probabilitas, yaitu jika probabilitas lebih dari 0,05, maka distribusi dari populasi adalah normal. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka populasi tidak berdistribusi secara normal. Selanjutnya ke submateri yang kedua, yaitu bentuk rumus dari metode uji Shapiro-Wilk. Rumus Shapiro-Wilk yang pertama adalah T3 sama dengan 1 per D, sigma I sama dengan 1 sampai K, AI dikali XN min I plus 1 dikurang XI kuadrat, dengan keterangan bahwasannya D adalah fungsi dari variasi data, AI koefisien tes Shapiro-Wilk, XN min I plus 1 adalah angka ke N min I plus 1 pada data, sedangkan XI adalah angka ke I pada data. Rumus yang kedua adalah D sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali XI min X bar kuadrat. Keterangannya adalah XI adalah angka ke I pada data, sedangkan X bar adalah rata-rata data. Dan rumus yang ketiga adalah G sama dengan BN plus CN plus ln T3 min DN per 1 min T3, dengan G adalah identik dengan nilai Z distribusi normal. T3 adalah statistik uji Shapiro-Wilk. Bn adalah konstanta yang bergantung pada ukuran sampel N, biasanya diperoleh dari tabel atau hasil estimasi. Cn adalah konstanta koreksi tambahan atau juga bergantung pada N. Dn adalah parameter yang bergantung pada ukuran sampel N, digunakan untuk menggeser nilai T3. Submateri selanjutnya ada persyaratan dan signifikansi metode uji Shapiro-Wilk. Yang pertama itu persyaratan. Pada persyaratan yang pertama adalah data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang B, data tunggal atau belum dikelompokkan pada double distribusi frekuensi. Dan yang terakhir, data dari sampel random. Signifikansi uji nilai T3 dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro-Wilk. Untuk dilihat posisi nilai probabilitasnya atau dilambangkan dengan P. Jika nilai probabilitas lebih dari 5%, H0 diterima, HA ditolak, maka data berbentuk distribusi normal.
Dan jika nilai probabilitas kurang dari 5%, HA0 ditolak, HA diterima, maka data tidak berdistribusi normal. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Berdasarkan data usia sebagian balita yang diambil sampel secara random dari Posyandu Mekarsari Wetan sebanyak 24 balita, didapatkan data sebagai berikut. 58, 36, 24, 23, 19, 36, 58, 34, 33, 56, 33, 26, 46, 41, 40, 37, 36, 35, 18, 55, 48, 32, 30, 27. Selidikilah data usia balita tersebut, apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal pada alfa sama dengan 5%. Penyelesaiannya, yang pertama kita mencari hipotesis. Hipotesisnya adalah HA0 tidak beda dengan populasi normal, dan HA adalah ada beda populasi normal. Dan B, kita mencari nilai alfa. Nilai alfa sama dengan level signifikansi sama dengan 5%. 5%-nya adalah 0,05. Selanjutnya rumus statistik penguji. Tadi sudah disampaikan bahwasannya ada 3 rumus untuk uji Safirovic. Kita menggunakan 3 rumus ini untuk menyelesaikan soal ini. Selanjutnya yang D, hitung rumus statistik penguji. Langkah pertama dihitung nilai D, yaitu di sini ada tabel yang sudah kami kerjakan di Excel untuk mencari variansi total nilai D pada data yang tercantum di soal. Langkah berikutnya hitung nilai T, yaitu di sini juga ada tabel yang sudah kami kerjakan di Excel untuk mencari nilai statistik T3. Selanjutnya E, DF atau DB atau DK sama dengan N. Yang F, nilai tabel. Pada lampiran 6 dapat dilihat nilai A 0,10 sama dengan 0,930, nilai A 0,50 sama dengan 0,963. Yang G, daerah penolakan. Nilai T3 terletak di antara 0,930 dan 0,963. Atau nilai P hitung terletak di antara 0,10 dan 0,50. Yang di atas nilai A 0,05 berarti HA0 diterima, HA ditolak. Jadi kesimpulannya bahwasannya sampel diambil dari populasi normal pada A sama dengan 0,05. Adapun cara lain setelah nilai T3 diketahui dapat menggunakan rumus G, yaitu G sama dengan BN plus CN plus ln T3 min DN per 1 min T3. G sama dengan min 5,605 plus 1,862 plus ln dikali 0,9391 dikurang 0,2106 per 1 min T3. G sama dengan min 3,743 plus ln 11,9573. G sama dengan min 3,743 plus ln dari 11,9573 adalah 2,4813, sehingga G dapat dihasilkan dengan min 1,2617. Hasil nilai G merupakan nilai Z pada distribusi normal. Yang selanjutnya dicari nilai proporsi P, luasan pada tabel distribusi normal. Berdasarkan nilai G sama dengan min 1,2617, di mana nilai proporsi luasan sama dengan 0,1038. Jadi nilai P tersebut di atas nilai A sama dengan 0,05, yang berarti HO diterima dan HA ditolak. Maka data dianggap berdistribusi normal.